الحب كاذب
بمكة قد أتى لهيبته جميع خصامه لهيبته جميع خصامه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى لهيبته جميع خصامه لهيبته جميع خصامه يا خير مولود يا نبينا 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 ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير قد بدت من نور
قد بدا من نوره يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa gutil arwahi wa gidhaiha wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ilal wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan para habaib, wabil khusus yang ada di sebelah kita, Habib Umar Bahsin, Habib Habibi, dan para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para asatid, Ustadz Mar'i, Ustadz Mar'i antum ya, masyaallah. Dan kepada sahibul majlis Haji Udin, Haji Tajuddin ya. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan digampangkan segala urusannya oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini dicatat sebagai umat terbaik daripada umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, tak lain dan tak bukan, tidak ada tujuan duniawi yang kita harapkan, hanyalah mendapat rahmat, maghfirah, syafaah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki daripada bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan kelahirannya manusia istimewa, manusia agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana siapa orang yang bergembira di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad, wabil khusus di hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang telah mensyukuri nikmat terbesar yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar, hadirin wal hadirat, adalah nikmat kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Imam Al-Busiri, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kabar gembira kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dijadikan sebagai sebaik-baik umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah sampai di yaumil mahsyar, tidak ada lagi golongan orang yang menjadi orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang ada di bawah panjinya baginda Nabi Muhammad. Dan orang yang paling utama di bawah panjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, salatukum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Nah, nanti adalah jaraknya kita dengan Rasulullah
Pengenalannya kita dengan Rasulullah SAW dengan apa? Dengan sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad. Sholatukum alayya nurun lakum yawmal qiyamah. Sholawat kita kepada Rasulullah SAW nanti akan menjadi cahaya, menjadi nur bagi kita di hari kiamat. Orang yang banyak sholawatnya, maka makin terang cahayanya nanti, makin dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Pak? Karena sholawat ini ijazahnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang ngajak? Siapa yang nyuruh? Siapa yang ngasih perintah sholawat? Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, aku dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai kalian orang-orang yang beriman, maka hendaklah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa solawat ini. Kita lihat, Sohibul Barokah itu Rasulullah Pak. Kita dapat berkah itu luar biasa lewat siapa? Kita dapat iman Islam itu dari siapa? Kita dapat kebahagiaan hidup di dunia ini lewat siapa? Kita bahkan lebih-lebih nanti dapat keringanan di alam kubur kita, kenyamanan di alam barzah. Ketika kita dimasukkan yadkhulunal jannah inda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatin masyagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Tidak ada lagi ketika kita sudah masuk surga itu enggak ada nikmat yang paling besar, paling nyaman, paling nikmat kecuali kita bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah masuk surga, yang kita cari ini bukan bidadari, Pak. Bidadari itu datang sama kita. Bukan yang kita cari itu harta, Pak. Harta itu datang sama kita. Bukan yang kita cari itu kerajaan, istimewaan. Bukan fi jannatin masyagani min wasfiha. Gak ada apa-apa lagi nikmat itu ada di dalam surga. Illa likaunil hibbi fiha khayyama. Nikmat yang terbesar yaitu dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, bila kita merasa diri kita, hati kita ini jauh dengan Rasulullah, tanyakan. Mahadal jawab. Apa sebab kita ini renggang dengan Rasulullah? Apa sebab kita ini jadi renggang? Umat Rasulullah, umat terbaik, tapi kok renggang dengan Rasulullah? Tapi kok kita malas baca sholawat dengan Rasulullah? Tapi kok kita tidak mau mengagungkan baginda Nabi Muhammad? Tanya sama diri kita. Suatu ketika sahabat Rasulullah SAW yang namanya Bilal bin Rabah. Tahu Bilal bin Rabah? Sahabat Rasulullah dari Afrika. Yang dia itu sering melantunkan adzan di zaman Rasulullah SAW. Makanya kalau orang adzan itu disebut, selain muadzin namanya Bilal. Diambil dari sahabat Rasulullah yang namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi di zaman Rasulullah SAW, setiap masuk daripada waktu sholat, naik Sayyidina Bilal bin Rabah ini ke atas menara, lalu dia mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap hari, 5 waktu Pak. Sahabat yang lain belum bertemu dengan Rasulullah, tapi Sayyidina Bilal bin Rabah orang pertama yang tiap harinya 5 waktu ketemu dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah dilantunkan adzan, belum Bilal bin Rabah datang hendak melantunkan adzan, Rasulullah sudah ada. Tiap hari Sayyidina Bilal bin Rabah ini lewat di hadapan Rasulullah, disuruh oleh Rasulullah naik untuk melantunkan adzan. Sayyidina Bilal bin Rabah tiap hari ketemu sama Rasulullah, ya, dengan orang yang paling luar biasa di hadapan Allah, dengan orang yang paling baik akhlaknya, dengan orang yang paling baik tutur katanya, dengan orang yang paling tampan wajahnya, dengan orang yang paling wibawa daripada tabiatnya, itu Rasulullah SAW. Ngelihat Bilal bin Rabah tiap hari sampai suatu ketika tufiya Rasulullah SAW, diambil rohnya Nabi Muhammad SAW, meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah
tidak sanggup lagi bertempat tinggal ada di Madinah. Kenapa? Karena tiap hari yang dipandang Rasulullah. Nggak ada akhlak yang termulia yang pernah dia lihat kecuali akhlak mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga tiap hari Sayyidina Bilal bin Rabah ini kangen lawan Rasulullah. Ingat lawan Rasulullah. Terngiang-ngiang di pikirannya Rasulullah. Bila masuk waktu sholat yang dipikirkannya Rasulullah. Sampai Bilal bin Rabah ini kada kawak lagi azan. Kada sanggup lagi melantunkan azan. Kenapa? Ketika dia memulai kalimat azan, yang ada di pikirannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bilal bin Rabah memutuskan untuk hijrah ke negeri Syam, ke Syria. Pindah di Madinah, pindah ke negeri Syam. Ketika pindah Sayyidina Bilal bin Rabah, masih dia mengingat Rasulullah, masih terngiang-ngiang dengan Rasulullah. Ketika tidur malamnya dimimpi oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ma hadzal jafa ya Bilal. Apa sebab keringgangan ini wahai Bilal? Sebab apa engkau menjauh dariku wahai Bilal? Nah ini kalau orang baik sudah cinta lawan Rasulullah, kalau dia itu sudah melenceng jalannya atau dia tadi itu jauh daripada tuntunan agama, yang negur Rasulullah, yang datangi Rasulullah. Kenapa? Karena sudah tertanam cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dimimpi oleh Rasulullah. Mahadal jafa ya Bilal. Disuruh sama Rasulullah SAW, Bilal nanti apa? Ziarah ke makam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita kau ziarah beratan makam Rasulullah. Akhirnya apa? Berangkatlah Sayyidina Bilal bin Rabah dari kota Syria, kota Syam, berangkatlah ke Madinah untuk mengobati rasa rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalal Sayyidina Bilal bin Rabah hendak mengobati rasa rindu, barang aja yang penting ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika sampai Bilal bin Rabah di kota Madinah, melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kesana kemari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah dari Mekah ke Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar melihat Bilal langsung teringat dengan Rasulullah. Langsung kangennya tadi itu menggebu-gebu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung didekati Bilal bin Rabah. Wahai Bilal bin Rabah, aku ingat kepadamu dulu setiap sholat masuk maka engkau dicari oleh Rasulullah. Wahai Bilal bin Rabah, wahai Bilal bin Rabah, lantunkanlah adzan ada di Masjid Nabawi. Dicari Bilal. Jadi Sayyidina Abu Bakar, aku minta wahai Bilal bin Rabah, karena aku ini rindu dengan Rasulullah, aku minta kepadamu, tolong kamu lantunkan adzan supaya kami ingat ketika masa itu kami bersama Rasulullah, ketika saat itu kami duduk bersama Rasulullah, ketika saat itu kami memandang wajah Rasulullah, ketika itu kami mendengar lantunan nasihat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong Bilal, naik adzan supaya kami ini mengobati rindu kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Bilal? Gak bisa wahai Sayyidina Abu Bakar. Menangis matanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena syauq rindu dengan baginda Nabi Muhammad, cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang lagi Sayyidina Umar, mengatakan lagi semacam Sayyidina Abu Bakar. Lalu apa kata Sayyidina Bilal bin Rabah? Gak bisa. Saya gak bisa melantunkan adzan wahai Sayyidina Umar bin Khattab. Terakhir yang datang cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilihat oleh Sayyidina Bilal bin Rabah apabila dari pusarnya ke atas Sayyidina Hasan lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila melihat akhlaknya, melihat wibawanya, maka wibawanya Rasulullah ada pada Sayyidina Husain radhiyallahu taala. Akhirnya ketika melihat gabungan dua cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, langsung Bilal bin Rabah ini ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sama seperti yang diminta oleh Sayyidina Abu Bakar dan yang diminta oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala.
Ujar Sayyidina Hasan, ujar Sayyidina Husain, kami mewakili keluarga Rasulullah dan kami mewakili umat Rasulullah yang ada di Madinah. Wahai Bilal bin Rabah, kami sudah benar-benar rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami benar-benar rindu dengan kakek kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah bisa engkau mengobati barang sedikit daripada kerinduan kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan engkau mau melantunkan adzan wahai Bilal bin Rabah? Cucu Rasulullah yang minta Sayyidina Bilal bin Rabah, kata kau lagi menolak. Karena di hadapanku, kata Sayyidina Bilal bin Rabah, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang memerintahkan kepadaku adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Naik juga Bilal bin Rabah. Naik atas mimbar. Memulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung di kota Madinah tadi mendengar suara Bilal bin Rabah. Langsung semua keluar rumah. Semua keluar rumah. Sebelumnya mereka tidak pernah mendengarkan adzan daripada Bilal bin Rabah. Berbulan-bulan tidak pernah mendengarkan lagi adzan Bilal bin Rabah. Yang pada saat itu apabila Bilal bin Rabah adzan, maka di dalam masjid itu ada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yang mereka berbondong-bondong bercepat-cepat datang ke masjid karena ingin dekat dengan Rasulullah. Mereka berebut soft di depan sehingga ingin mendapatkan tempat yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Bilal bin Rabah adzan, yalah, laki-laki perempuan keluar rumah. Diteruskan Bilal, asyhadu an la ilaha illallah. Semua mereka berkata, ayah ya Rasulullah, ayah ya Rasulullah. Apakah Rasulullah kembali hidup? Apakah Rasulullah kembali hidup? Masya Allah, syok rindunya ya, rindunya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat, makanya dikatakan ya, sahabat Nabi Muhammad SAW orang kafir Abu Sufyan pun membela. Artinya mengatakan pujian kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan mithla ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tidak pernah melihat kecintaan seseorang kepada seorang yang lain melebihi cintanya sahabat Rasulullah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartanya habis, seberataan dia korbankan untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinah itu bergema semuanya kerinduan, tangis kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang semuanya, mendekat ke masjid semuanya, ayah ya Rasulullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali hidup? Dia lihat di pojokan masjid gak ada Rasulullah, di tengah masjid gak ada Rasulullah, di luar masjid gak ada Rasulullah. Kemudian mereka menangis semuanya. Sampai terjadilah ayyamul huzun. Pada saat itu hari-hari tangisan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Basah kota Madinah dengan tangisan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah meneruskan dengan adzannya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, pingsan itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan pingsan semua daripada masyarakat yang ada di Madinah. Dengan tangisan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah di padang mahsyar, dalam hal semacam itulah kerinduan kita nanti ke hadapan Rasulullah. Bahkan kita merangkak meminta kecintaan kepada Rasulullah. Kita meminta kepada Rasulullah sahibus syafaatil uzma indallah, yang hanya bisa memberikan syafaat terbesar nanti di hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak punya amal, Pak. Kita nggak punya ilmu, kita bukan wali, kita bukan orang soleh. Siapa lagi yang kita harapkan untuk menyelamatkan kita nanti di yaumil mahsyar, yang bisa menyelamatkan kita nanti ada di hari kiamat, yang bisa membawa kita nanti ke dalam rahmatnya Allah, memasukkan kita ke dalam surganya Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu karena kalau kita sudah sakaratul maut baru kita sadar kita sudah sakaratul maut ya. Jadi ada malaikat, Pak, yang pasti kita temui ya. Ada juga malaikat yang kita kada bertamu nih, seperti malaikat Rakib dan Atid sebelah kanan kiri kita.
yang selalu menyampaikan amal baik, amal buruk kita ke hadapan Allah, itu kita nggak ketemu, Pak. Tapi ada malaikat juga yang mudah-mudahan kita semua akan bertemu dengan malaikat ini. Malaikat ini selalu senyum kerjaannya, Pak. Baik, indah mukanya. Siapa malaikat siapa itu? Malaikat Ridwan. Mudah-mudahan tetamu malaikat Ridwan sudah tahan. Napa gawiannya malaikat Ridwan? Menjaga surga. Ada juga malaikat Pak, mudah-mudahan kada tetamu lawan malaikat yang ini. Malaikat ini parangutan, Pak. Malaikat ini keras, kasar, yaitu malaikat Malik. Napa gawian malaikat Malik? Menjaga neraka. Mudahan kada datang tamu malaikat Malik. Jadi nang pina parangutan, pina pangasaran tuh bisa kayak malaikat Malik tuh. Ayolah. Ada lagi satu malaikat Pak yang pasti semuanya kita akan bertemu di hadapannya. Siapa? Malaikat Israel. Pasti bertemu seberataan. Mun pian bedahulu pada ulun kirim salam. Itu pasti bertamu kita seberataan lawan malaikat Israel. Tapi ketahuilah, ketika kita sudah berhadapan dengan malaikat Israel, Pak, bukan jabatan kita yang bisa menyelamatkan, bukan uang kita yang bisa menyelamatkan, bukan kita anaknya siapa yang bisa menyelamatkan. Yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memberikan pertolongan indah sakarat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak berguna lagi pertolongan pada saat itu kecuali pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada diriwayatkan satu cerita, ya, daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, cucunya Rasulullah. Cucunya Rasulullah. Ini baru cucunya Rasulullah. Makanya kita berkah kalau dekat dengan para habaib, dekat dengan para ulama, dekat dengan para kaum solihin, kita bakal kecipratan dengan kebaikan-kebaikan mereka. Kita bakal mendapatkan keberkahan-keberkahan mereka. Diceritakan dahulu di zaman Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sahibir ratib. Yang biasa kita baca ratibnya ratib Al-Haddad. Nah, jadi Habib Abdullah ini, Pak, umur 4 tahun mata sidin buta sudah. Tapi karangan kitabnya banyak. Ketika dia mau ngajar, pagi itu mau turun ngajar ke musola, rutinitasnya 200 rakaat dulu sholat sunnah baru boleh ngajar. Itu Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi saking alimnya daripada Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Bahalawi tadi. Ya. Suatu ketika berjalan Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ini jalan di kota Tarim. Berjalan sidin di kota Tarim. Digiringi lawan orang, artinya dituntun lawan orang. Suatu ketika berjalan Habib Abdullah Al-Haddad tadi melihat beliau mendengar dengan seseorang yang melantunkan syair atau qasidah dengan bahasa Arab, yang mana syair ini atau qasidah ini berhubungan, bersinggungan dengan hari kebangkitan dan hari kiamat. Nah, jadi orang Arab itu senangnya itu bikin syair, bikin pujian, bikin qasidah, bikin kata-kata sajak itu. Nah, mereka hobi. Ketika dia melantunkan syairnya lewat Habib Abdullah Al-Haddad, didengar sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ternyata isi syairnya itu menyinggung tentang hari kebangkitan dengan hari kiamat. Didekati sama Habib Abdullah orang tadi. Lalu apa kata Habib Abdullah? Ya fulan, aku senang dengan qasidahmu ini tadi. Aku senang dengan syairmu ini tadi. Tolong kamu bacakan lagi syair ini. Tolong kamu ulangi lagi baca syairnya ini tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat ini tadi. Lalu napa aja orang ini tadi? Ulun beb kada akan maulang atau ulun kada hakun maulang baca syair ini tadi, qasidah ini tadi, kecuali ulun minta lawan pian satu permintaan.
Apa kata Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad? Pertanyaan permintaan kamu nih apa? Ujar orang nih tadi, ulun hakunai mau ulangi syair ini tadi, kecuali pian jaminakan ulun masuk surga. Beb, ulun hakun mau ulangi qasidah syair ini, pian jaminakan ulun masuk surga. Orang mengerti hakikat berkahnya para habaib. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anna sababi wa nasabi la yanqati." Sesungguhnya semua nasab, semua sebab itu akan terputus kecuali nasab dan sebab daripada Rasulullah SAW. Hatta yarida ilaihal hud, sampai semuanya itu akan kembali di Telaga Kautsar bersama Rasulullah SAW. Jadi kumpulannya kena para habaib, para kaum solehin itu ada di Telaga Kautsar. Setelah kita lewat Siratal Mustaqim, kalau selamat yang menyambut kita Telaga Kautsar, para habaib yang nyambut kita di sana. Jadi orang nih ngerti hakikatnya para habaib berkahnya. Ngomong apa? Beb, jaminkan ulun masuk surga hanya ulun baca qasidahnya, hanya ulun sambung syairnya, permintaannya. Yalah, kadang datangi Habib minta banyu ulun bipena supaya lancar jodoh kada. Supaya lancar kerjaan duniawi kada. Supaya menang pencucukan pilkada kada. Datangi Habib minta apa? Minta jaminkan masuk surga. Artinya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Umat ya Habib Abdullah ini harap permintaan begini minta jaminkan surga. Apa jawab Habib Abdullah? Ujar Sidin, aku kada kawa menjaminkan masuk surga. Itu lain urusanku. Sidin menjamin masuk surga itu. Jisidin ikam hendak apa? Hendak harta, hendak apa? Aku bari Jisidin. Taruskan syair itu tadi. Yalah. Yang penting kamu taruskan syair, kamu hendak berapa aja aku bayar. Lalu aja orang tuh kada beb, ulun kada ketuju lawan hal-hal semacam itu tadi. Yalah. Ulun hendak cuma satu beb, jaminakan ulun masuk surga. Nah, Habib Abdullah, ayo sudah kini kita jalan tengah aja Jisidin. Jalan tengah apa? Ikam tarusakan syair, aku doakan ikam masuk surga. Aku doakan ikam masuk surga. Kalau menjaminakan di sini aku udah kawa. Tapi aku doakan ikam masuk surga. Akhirnya mau. Sudah. Sekalinya si fulan ini tadi hendak membaca syair tadi, hendak mengulangi qasidah, hanya hendak memulai, bahasa kita hanya membaca bismillah, meninggal dunia. Di hadapan Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi. Hendak membaca syair langsung meninggal. Kaget Habib Abdullah. Oh mak ini Jisidin aneh benar orang nih. Harap mana permintaan terakhir hendak surga, sekalinya belum tercapai membaca syair, mati. Berarti mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik benar permintaan. Kada hendak minta mobil, hendak mati tadi ya kalau. Kada mencari sati, kada mencari nang apa. Nang dicari surga. Minta lawan siapa? Lawan Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Kutub. Oh mak Sidin kaget Sidin ini tadi, takajud Sidin ini. Akhirnya apa? Diurusi jenazah, dibawa oleh Habib Abdullah dengan murid-muridnya, diurusi jenazahnya. Mulai memandikan sampai mengkafani, mensolati sampai menguburkan, hadir Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad. Mengurusi daripada jenazahnya sampai terakhir sudah dikubur. Yalah. Orang sudah pulihkan, duduk Habib Abdullah tadi di muka kuburnya si fulan ini. Ibarat kita orang sudah pulihkan, Sidin duduk lagi di muka kuburan itu tadi. Ngarannya wali lah. Nah inilah wali. Dilihat oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad ketika dia duduk tadi itu di hadapan kuburan ini tadi, maka menyaksikanlah murid-murid daripada Habib Abdullah Al-Haddad melihat ketika Habib Abdullah Al-Haddad tadi duduk di hadapan kuburan tadi, langsung takajud Habib Abdullah itu, kaget, tegang mukanya Habib Abdullah. Pas duduk tadi orang sudah berjauhan, ternyata murid-muridnya melihat Habib Abdullah Al-Haddad ini tadi tegang mukanya, kaget Habib Abdullah ini. Imbah itu setelah kaget terkejut Habib Abdullah langsung tertawa Sidin. Tersenyum tertawa Habib Abdullah ini. Akhirnya apa? Datanglah murid-muridnya bertakun lawan Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Ini wali lah. Kalau kita mungkin kadang-kadang yalah. Dahulu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah jalan dengan para sahabat.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba langsung tegang mukanya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Kenapa? Ditanya sahabat, kenapa pian tegang, kenapa pian kaget wahai Rasulullah? Ujar Sidin, di ujung sana ada kuburan, yang kuburan itu sedang menjerit kesakitan karena diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Jadi Rasulullah menyaksikan orang yang kena adab di dalam kubur. Kemudian apa? Diambil oleh Rasulullah pelepah kurma, ditaruh di atas kuburannya, kemudian diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu faedahnya, Pak. Makanya di kuburan itu diandaki bunga-bunga, kembang-kembang. Itu tujuannya apa? Supaya meringankan adab bagi orang yang ada di dalam kubur. Nah, jadi kata Rasulullah, ditanya sahabat, kenapa gerang gawiannya? Ini orang yang gak beres istinjanya wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adalah orang yang gak beres istinjanya, bekamih sembarangan, yalah, kada sesuai tuntunan, yalah, babasuh kada, yalah, bahapal bekamih kada tahu WC, kada tahu jalan, kada tahu mall, kami terus. Nah, ini hati-hati orang-orang kata Rasulullah SAW akan mendapatkan adab kubur. Begitu juga semacam Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad tadi. Beliau mendengar dengan keadaan orang yang ada di dalam kubur. Apalagi yang baru beliau saksikan tadi, Jasidin hanya minta surga, ternyata meninggal. Ternyata pas duduk di hadapan kuburannya, lebih aneh lagi yang didapati oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Apa? Ditakoni oleh muridnya, apa Nabi yang dengar Habib? Ya Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika orang ini masuk ke dalam kubur, datang malaikat munkar wa nakir. Datang menakuni. Apa ajar malaikat munkar wa nakir? Man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Sekalinya Habib Abdullah Al-Haddad menjawabnya, Habibi Abdullah Al-Haddad. Paguruanku tuh nah Habib Abdullah Al-Haddad. Umat Jasidin babawaan nang ini. Tegang sekalinya. Ini siapa di sini? Habib Ja'far lawan guru busu. Ya, pian meninggal misalkan kena pian man rabbuka. Takone guru busu sana. Takone Habib Ja'far misalkan. Guruku Habib Ja'far misalkan. Ya, bawaan. Ini Habib Abdullah mendengar semacam itu, dia mengatakan Habibi Abdullah Al-Haddad. Oh, malaikat mungkar nakir. Yalah, ditakoni pulang, "Waman nabiyuka, siapa nabimu?" Habibi Abdullah Al-Haddad. Jawabannya sama pulang. Kekasihku, guruku adalah Habib Abdullah Al-Haddad. Ini minta jamin akan surga. Masya Allah. Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Tegang Habib Abdullah ini. Ternyata jar Habib Abdullah setelah ditanyai terus man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad berkata. Setelah nang itu ternyata jar Habib Abdullah Al-Haddad datanglah satu malaikat lagi mengatakan salam dari Allah dan mengucapkan kepada malaikat munkar wa nakir. Nah, aja malaikat ini, oi munkar wa nakir. Bila nang ikam takuni dalam kubur ini menjawab Habibi Abdullah Al-Haddad, maka sambutlah ia dengan kalimat marhaban bika wa bi habibika Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Bilanya inyana ikam takuni, malaikat munkar nakir menjawabnya guruku Habib Abdullah Al-Haddad, sambut inya, bawa langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Turunannya baginda Nabi Muhammad Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Apalagi kita mendawamkan sholawat dengan Rasulullah, dapat berkah, dapat berkah. Mudah-mudahan kita dapat berkah berataan, berkat berkah Rasulullah, berkah majelis, dengan berkat orang-orang soleh, dengan berkat para habaib, dengan berkat para kaum solehin. Ya, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hajat Sohibul Bait mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang punya sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang memiliki anak, mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh wa soleha, dan mudah-mudahan kita dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jamilah syamil khairati dunya الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha min daqa'ila darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan bil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan bil rizqina wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakalatil mautina wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum